Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan saya Angga Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan mengenai buku Marketing Revolution karya dari Tom Desamorini. Nah, judul bukunya adalah Marketing Revolution: Bagaimana Meningkatkan Kekayaan hingga 2000% dalam waktu 6 bulan atau kurang dengan marketing. Nah, di bab yang sekarang ini, lanjutan dari bab yang sebelumnya, ada 7 jurus marketing revolution yang Pak Tom Desamorini itu telah praktekkan pada dia sendiri, pada timnya, dan pada klien-kliennya. Yang pertama adalah fokus pada USP. Nanti saya jelaskan apa itu fokus pada USP. Kemudian yang kedua adalah melakukan 6 usaha marketing. Lalu semua tindakan harus terukur dan dari yang kecil. Lalu ada faktor kali, produktivitas terkait penghasilan, monitoring, prinsip harga paling murah atau paling berat. Itu adalah 7 jurus marketing revolution yang diterapkan oleh Pak Tom Desem dengan timnya dan diterapkan juga kepada klien-kliennya. Kita bahas mulai dari poin pertama. Yang pertama adalah fokus pada USP. USP di sini bukan unique selling proposition, bukan ya. Di istilah marketing itu ada. Tapi yang dimaksud oleh Pak Tom Desem itu adalah USP-nya itu yang pertama ultimate advantage, kemudian yang kedua sensational offer, yang ketiga adalah powerful promise. Nah, apa sih ketiga ini? Yang pertama adalah ultimate advantage. Ini merupakan keuntungan utama atau manfaat utama dari produk itu apa gitu. Kemudian yang kedua adalah sensational offer. Sensational offer adalah offering atau penawaran yang sensasional. Kemudian yang ketiga adalah powerful promise, atau istilahnya itu sesuatu yang menjanjikan dan dia itu terasa kuat gitu. Saya kasih contoh. Contohnya itu adalah yang pertama toko buku besar nih. Di salah satu lokasi di daerah Bekasi, di tempat saya dulu tinggal, itu ada salah satu namanya toko buku lupa. Tempatnya itu besar. Ini USP-nya ya, USP di sini. Tokonya itu besar, kemudian isinya lengkap, harganya murah, dan yang ketiga adalah dia punya AC. Jadi orang tuh kalau ke situ tuh udah pertama adalah lengkap dulu, kemudian harganya murah, ber-AC. Nah, itu yang mengalahkan komputer-komputer yang lain yang di luar gitu. Rata-rata kan kalau tempat alat tulis ya, biasanya kayak fotokopian, pinggir jalan udah gitu. Nah, itu yang menjadi pembeda dengan komputer yang lain. Yang kedua adalah soto spesial. Ini contoh yang kedua. Contohnya ada soto spesial. Kalau di jalan-jalan di sini ada soto Lamongan, soto Surabaya, atau soto dan sebagainya ya, soto Betawi, soto Padang. Tapi semuanya sama. Nah, yang dimaksud di sini USP-nya di sini adalah contoh dari Pak Tom Desem itu soto spesial di sini yaitu soto yang terdapat daging paha kanan di dalamnya gitu. Jadi dijudulnya seperti itu, bukan soto Lamongan, bukan, tapi langsung gitu soto Kabewok dengan irisan paha kanan paling tebal. Nah, kayak gitu dimaksud dengan USP. Lalu dengan yang ketiga adalah hypermart. Nah, hypermart ini salah satunya adalah dia itu biasanya tahun-tahun dulu itu ada tagline yang begini: jika Anda mendapatkan harga lebih murah dari di sini, itu maka Anda bisa balik lagi ke sini, tunjukkan buktinya, lalu kita ganti dengan 2 kali lipat. Itu salah satu tagline atau strategi marketing yang pernah dipakai oleh Hypermart ya. Jadi dia ada tagline itu atau ada marketingnya, penawarannya adalah dapatkan barang A dengan harga sekian ratus rupiah, lalu apabila Anda mendapatkan harga lebih murah dari sini, maka bawa ke sini untuk diganti 2 kali lipat. Itu salah satu contoh. Ini poin pertama mengenai fokus pada USP, ultimate advantage, sensational offer, dan powerful promise. Kemudian poin yang kedua adalah melakukan 6 usaha marketing. Nah, ini sebenarnya udah umum ya. 6 usaha marketing di sini udah umum.
Contoh yang pertama adalah memperbanyak lead atau calon customer ya, atau calon konsumen. Lead udah pada tahu ya apa? Lead itu adalah apa namanya, calon customer yang belum beli gitu, tapi dia udah tertarik ke kita. Memperbanyak lead banyak caranya ya. Salah satunya kalau di FBS di kita di FBS dan IGS di platform Islami itu dengan meningkatkan ini kan, budgeting harga iklan kan. Per harinya berapa? Misalkan sekarang kita udah di 10 juta sampai 15 juta di per harinya. Nah itu untuk memperbanyak lead, caranya salah satunya seperti itu. Terus yang kedua adalah masih di poin yang sini, melakukan usaha marketing. Yang kedua adalah mengubah lead, mengubah yang ini menjadi konsumen. Jadi lead yang datang itu diubah menjadi konsumen. Caranya seperti apa? Pertama adalah memberikan garansi. Kalau begitu udah jelas ya. Apa namanya? Jika ada patung yang pecah, itu diganti atau diretur dikirim ulang dari perusahaan. Atau mungkin iklan-iklan di luar sana seperti iklan di mobil Honda gitu. Jika terjadi kesalahan dalam 7 hari ke depan, maka bisa dibalik lalu diganti dengan yang baru. Jadi cara-cara bagaimana mengubah lead ini langsung jadi tertarik ingin jadi konsumen. Lalu yang kedua testimonial udah jelas, kita udah banyak tahu di wilayah manapun, di tempat manapun, di website manapun, kalau ada testimonial, baik itu berupa teks atau audio atau video, itu bakal meningkatkan trust kepada customer, trust kepada calon yang mau beli si lead menjadi konsumen. Demonstrasi di sini salah satu contohnya adalah saya misalkan mau beli mixer atau teman-teman mau beli mixer nih di mall, biasanya kan cuma ngeliat doang gitu ya. Nah si pelayan itu seharusnya biasanya kalau kita lebih tertarik dia langsung tunjukin caranya gitu. Misalkan si blender atau si mixer atau blender ya, kita masukin bodi ke situ tanpa harus dikupas dulu, tanpa harus dipotong-potong dulu, tanpa harus dibuang bijinya, pokoknya langsung di mix, didemonstrasi, langsung jadi air, si sampahnya langsung keluar. Itu salah satu contoh dari demonstrasi. Yang ketiga adalah sensasional offer. Nah, ini penawaran yang sensasional. Kemudian yang kelima adalah display. Display ini biasanya sih kalau di online ya, display itu lebih ke desain dari iklan, desain dari marketing, atau desain dari website. Kalau display di sini, kalau offline itu biasanya gitu ya, ruangan kantornya atau kulinernya gitu, biar lebih menarik, lebih bagus dan lebih menimbulkan ketertarikan bagi para market. Lalu yang keenam adalah sediakan kredit atau cicilan. Nah, ini juga penting karena tidak semua konsumen atau calon beli di sini itu bakal beli langsung ketika cash gitu. Tapi kalau ada kredit atau cicilan itu biasanya lebih meningkatkan kepada terjadinya pembelian. Yang terakhir yang ketujuh, terima segala jenis pembayaran. Nah ini juga sangat penting karena dengan hanya misalkan ada satu pembayaran saja lewat mandiri, tapi ternyata tidak semua konsumen yang kita targetkan itu mempunyai mandiri gitu. Nah, artinya harus ada bank-bank yang lain atau rekening yang lain yang yang bisa dipakai untuk pembayaran ke depan. Ini untuk yang poin kedua dari melakukan transaksi marketing ya. Next. Nah, yang ketiga adalah memperbesar pembelian per konsumen. Nah, tadi setelah lead diperbanyak, kemudian dirubah jadi konsumen, si konsumen kemudian beli. Sekarang adalah bagaimana caranya si konsumen beli ini biar makin banyak gitu. Artinya kalau beli makin banyak, itu profitnya makin tinggi atau makin besar. Yang pertama dengan menaikkan harga ya, udah jelas ya. Profit yang misalkan 100.000 terus kita naikkan jadi 150.000 itu pasti meningkatkan keuntungan gitu. Kemudian yang kedua upsell, kemudian cross sell. Kalau cross sell itu misalkan kita atau si sales itu jualan HP atau iPhone. Nah dia juga menawarkan untuk HP Android karena orang kalau udah beli terus kita tawarkan yang baru atau tawarkan barang yang lain, itu biasanya kecenderungan belinya besar. Contoh di KFC, kita beli ayam, dia biasanya suka nawarin burgernya kak, kentang gorengnya kak. Nah itu salah satu strategi upsell atau cross sell.
Yang berikutnya adalah tawarkan paket. Nah, ini tawarkan paket juga bisa meningkatkan memperbesar pembelian ya. Katakanlah kita beli 1 liter 1 liter minyak, kemudian ada lagi menawarkan 10 liter minyak di supermarket ya. Nah, kalau 1 liter minyak itu 20.000, tapi kalau 10 liter minyak itu harusnya itu dia kan 12.000, dijual 150.000. Nah, itu juga bisa meningkatkan pembelian dari satu transaksi konsumen. Yang berikutnya itu memberi checklist. Ini juga sebelumnya sudah pernah dicontohkan oleh advertiser ya kemarin mengenai beli checklist ini. Kalau saya contohnya itu di baby shop, tempo hari atau 1 bulan yang lalu saya dan istri beli ke baby shop, beli hanya 2 barang, telak dengan bantal. Tapi si sales itu nawarin saya, bukan nawarin, ngasih checklist, Pak, barangkali ini checklist yang harus dibutuhkan atau disiapkan untuk calon bayi yang baru lahir gitu, mau lahir. Jadi kan saya lihat gitu. Yang tadinya saya hanya beli 2, jadi belinya lebih dari 2, 4 bahkan 5. Ini juga sebetulnya salah satu untuk meningkatkan atau memperbesar pembelian per satu konsumen ya. Bayangkan kalau misalkan itu terjadi dan satu harinya itu ada 10 transaksi, itu kan gede. Bila 30 hari dikali dengan cabang-cabang yang lain tuh pasti profitnya bakal selalu beri pilihan lebih dari satu. Ini udah jelas. Kalau kita jual produk jangan sampai hanya jual 1 atau 2 produk, itu harus ada banyak varian gitu. Biar kecenderungan untuk membelinya lebih besar atau lebih banyak. Kemudian kontrak servis di sini contohnya adalah ada salah satu pengacara, dia ingin mendongkrak namanya. Nah, dia itu melakukan perjanjian dengan Bank BCA bahwasanya dia adalah pengacara dari Bank BCA gitu. Nah, si Bank BCA juga punya ibaratnya itu punya power juga karena dia punya pengacara yang andal di situ. Nah, jadi si pengacara ini dikontrak oleh BCA walaupun dia tidak melakukan transaksi untuk hukum ya. Lalu yang keempat itu mengenai pasar pembelian per konsumen. Nah, jika tadi memperbesar pembelian per konsumen, kalau sekarang adalah mempersering pembelian per konsumen. Jadi konsumen yang sudah beli sekali itu gimana caranya dalam sebulan bisa 2 kali atau dalam 2 bulan bisa 3 kali. Yang pertama adalah dengan memberikan servis terbaik. Tentu kalau untuk servis ya, dimanapun kita berada, dimanapun transaksi penjualan terjadi, jika servisnya baik, biasanya itu bakal tenang. Nah, itu yang biasanya akan meningkatkan atau mempersering pembelian ke depan. Konsisten dan handal, kemudian ketiga adalah kontak rutin minimal 3 bulan sekali. Nah, jadi ini yang dinamakan customer relationship. Balik lagi contoh ke kita, Pak Islam itu misalkan setelah terjadi pembelian, sayang sekali kalau misalkan kedepannya tidak di follow up lagi gitu. Karena kalau misalkan tidak di follow up itu dia karena sudah ada database, sayang banget. Makanya harus di follow up ke depan untuk agar terjadi pembelian lagi lebih sering gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberitahu konsumen seluruh daftar produk kita. Jadi kita ngasih list daftar produk-produk yang sudah dijual. Kemudian meningkatkan jumlah variasi, meminta mereka untuk kembali. Nah, ini masih di poin yang kedua yang melakukan analisa marketing. Nah, di sini adalah melakukan konsumen memberi preferensi. Contohnya di sini adalah seperti ini. Satu orang beli, dia nawarin ke 3 orang, kemudian 3 orang nawarin lain ke yang lainnya. Jadi kan ini ada yang namanya itu referral ya, di referensi. Contohnya adalah seperti ini. Di salah satu supermarket itu ada penjualan mengenai laptop tertentu. Nah, harganya itu 12 juta. Nah, dia itu menawarkan kepada si customer yang beli tersebut untuk menawarkan kepada kalau ada 3 temannya yang beli atau 3 keluarga yang beli, maka akan dapat potongan harga 50%. Itu seperti itu contohnya. Kemudian yang keenam, meningkatkan margin.
Ini udah jelas ya, menggunakan harga, terus kemudian memotivasi biaya 50%, menjual yang berkualitas, bestseller, jadi menjual yang paling bestseller, kemudian membuat merek sendiri, pengeluaran biaya harus dalam persetujuan, orang range produk, dan beli dalam jumlah besar atau beli dalam skala besar. Nah, dari poin yang kedua ini melakukan analisa marketing. Di dalam ilmu marketing menurut Pak Thompson itu harus semuanya tindakan harus terukur dan tidak dari yang terlebih dahulu. Contohnya yang di sini adalah harus mengadakan tes skala kecil terlebih dahulu. Itu contohnya misalkan ada headline. Yang merubah headline itu biasanya akan merubah juga kecenderungan orang untuk beli. Itu contohnya yang pertama. Terus kemudian konten selain gambar dan promo. Nah, contohnya seperti yang sebelumnya saya sempat jelaskan di minggu lalu. Ini contoh. Nah, ini contoh hanya mengubah nilai saja ya. Dari hasil survei tim bersama ini itu ada 3. Yang pertama dia membuat judul seperti ini, Anda ingin kaya dan sukses, itu istimewa 2 ini. Nah, dia ngetes tuh di iklan. Ternyata hanya 15 orang yang nanya-nanya. Pada saat itu pakai iklannya kalau nggak salah di koran. Kemudian hari berikutnya dia ganti judulnya menjadi Seminar Terbaca tahun 2020. Nah, yang naik jadi 115 orang, artinya jadi 210%. Lalu yang ketiga dia buat lagi di hari yang ketiga dengan judul yang berbeda. Bagaimana menjual produk atau jasa Anda dalam 3 detik atau kurang. Kalau di situ dikasih garansi uang kembali. Jadi naik 315 orang, jadi 31.500 presentasinya. Ini hanya dari mengubah headline saja ya. Dengan cara mengubah headline ternyata berubah kemungkinan orang untuk beli. Maka seorang yang nanya-nanya dulu nih dari si Pak Thompson. Jadi ini sudah dilakukan dengan ini ya. Hasil survei, hasil tes ternyata dengan mengubah headline bisa merubah keinginan orang atau ketertarikan orang untuk beli. Ya, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa materi.